Halo, Shalom. Apa kabar anak-anakku kelas 7 SMP Kristen Shalom Education Center? Maria harap kalian sehat. Hari ini Maria akan bagikan materi Bahasa Indonesia bab 2 semester pertama tentang cervan. Kalian tahu enggak apa yang dimaksud dengan cervan? Cervan itu adalah cerita fantasi. Kalian pasti tahu ya cerita fantasi seperti apa. Kalian pernah melihat, pernah mendengar, ataupun pernah membaca cerita fantasi. Kalian juga harus tahu pengertiannya. Apa sih cerita fantasi itu? Cerita fantasi itu adalah sebuah cerita khayalan, imajinasi, karangan dari penulisnya. Nah, ciri-ciri cerita fantasi itu ada keajaiban, tokoh-tokohnya itu unik, fiksi, tidak nyata, bahasa yang digunakan variatif, dan menggunakan berbagai latar dan waktu. Nah, berbagai jenis cerita fantasi, namun kita akan bedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Yang kedua adalah berdasarkan latar cerita. Kita akan bahas yang berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah cerita fantasi total, dan yang kedua adalah cerita fantasi irisan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau cerita fantasi total itu tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi benar-benar total fantasi atau benar-benar total hayalan. Yang kedua adalah cerita fantasi irisan. Artinya masih menggunakan nama tokoh atau nama tempat dalam dunia nyata. Nah, yang kedua adalah berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita ini juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan latar satu masa, yang kedua adalah berdasarkan latar lintas waktu. Apa berdasarkan latar satu masa itu? Latar satu masa itu artinya satu masa saja, yaitu masa lalu, bisa cukup masa lalu saja, dan juga masa kini. Nah, kalau yang latar lintas waktu itu digabung, bisa menggunakan latar lintas masa kini, juga bisa masa yang akan datang, bisa bahkan juga bisa di masa lalunya. Nah, itu berdasarkan latar cerita. Kemudian kita akan juga bahas unsur-unsur cerita dalam cerita fantasi ini, yaitu tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang atau point of view, posisi pengarangnya, gaya bahasa, dan amanat. Kita akan jelaskan di berikut ini. Nah, demikian pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur yang ada dalam cerita fantasi. Harap kalian dapat mengerti penjelasan dari Maria ini, dan kemudian kalian bisa membuat cerita fantasi tersebut dalam sebuah buku atau karangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.